Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman model pembelajaran paralel dengan artikulasi yang terbatas bahwa guru dapat mengatur ulang urutan topik sehingga unit yang mirip dapat bersinggungan antara satu sama lain. Nah, dalam bahasa asingnya, model pembelajaran paralel itu biasa disebut dengan sequence atau urutan atau rangkaian sehingga menjadi sebuah yang namanya model pembelajaran paralel. Nah, dengan adanya urutan baru, maka mata pelajaran disiplin ilmu akan lebih logis dimengerti, sehingga akan memudahkan guru serta siswa dalam mencari hubungan dasar antar satu konten dengan konten yang lain dalam berbagai materi tersebut. Nah, adapun ciri-ciri model dari pembelajaran paralel sendiri ada di antaranya yang pertama berpusat kepada anak-anak, lebih berpusat kepada anak-anak. Kemudian yang kedua adalah konsep dari bidang studi. Kemudian yang ketiga ada guru melakukan kerjasama dengan atau antar partner guru di bidang studi lainnya. Selain dari ciri-ciri yang menonjol tadi dari model pembelajaran paralel, di sini ada kelebihan dari model pembelajaran paralel sendiri. Di antaranya yang pertama, kelebihan dari sudut pandang dari guru sendiri itu ada yang pertama, lebih baik melalui penataan ulang daripada harus mengikuti urutan yang ditetapkan oleh redaksi dari buku teks itu sendiri. Kemudian yang kedua ada guru dapat membuat keputusan penting mengenai isi dari materi-materi tersebut. Nah, adapun kelebihan yang selanjutnya dari model paralel sendiri itu diantaranya dari sudut pandang siswa sendiri. Nah, kelebihannya diantaranya adalah yang pertama, siswa itu dapat lebih memahami materi dengan baik. Kemudian yang kedua itu pengintegrasian dapat membantu transfer ilmu kepada siswa itu sendiri, baik siswa maupun gurunya. Nah, selain dari kelebihan-kelebihan dari model pembelajaran paralel sendiri, itu di sini ada kekurangan dari model pembelajaran tersebut. Di antaranya yang pertama, model tersebut itu harus diperlukan kompromi antara guru yang satu dengan guru yang lainnya untuk membentuk sebuah model tersebut sehingga menjadi membentuk sebuah satu kesatuan dan hingga menghasilkan eee, menghasilkan karya yang baru. Kemudian yang kedua, kekurangan yang kedua itu guru itu harus mengalah pada otonomi dalam membuat urutan kurikulum. Kemudian yang ketiga, itu membutuhkan kerjasama yang berkelanjutan. Jadi guru itu tidak hanya sekali atau dua kali untuk berkompromi atau kerjasama dengan partner guru yang lain. Dan guru itu harus berkelanjutan ketika bekerja sama atau ketika kompromi dengan guru bidang studi lainnya itu harus berkelanjutan, tidak hanya satu ataupun dua kali saja. Kemudian implementasi model pembelajaran paralel sendiri itu kapan model ini itu dapat diterapkan. Kemudian yang kedua, apakah bisa model ini itu dapat diterapkan di sekolah dasar? Jawaban yang pertama, kapan model ini dapat diterapkan? Nah, model ini dapat diterapkan pada tahap awal proses integrasi yang menggunakan dua bidang disiplin ilmu yang mudah dikaitkan dengan yang lainnya, sehingga guru harus bekerja sama dengan partner dalam perancangan tersebut. Nah, kemudian implementasi model sendiri yang kedua,
Apakah model ini dapat diterapkan di sekolah dasar? Nah, model ini jarang digunakan dalam proses pembelajaran sekolah dasar. Karena apa? Karena dengan berbagai alasan, misalnya seperti belum pahamnya merancang pembelajaran terpadu. Nah, namun model ini biasanya diterapkan pada jenjang SMP dan SMA yang menerapkannya seperti misal guru biologi berkolaborasi dengan guru kimia. Nah, yang nantinya itu akan menghasilkan sebuah topik yang baru antara keduanya. Nah, selain itu, ada pula contoh, misalnya contoh dua guru dari disiplin ilmu bahasa dengan guru IPS yang sama-sama membuat list pokok bahasan yang akan disampaikan. Nah, kemudian mereka antara kedua guru tersebut merangkainya untuk memparalelkan pengajaran mereka antara guru bahasa dengan guru IPS. Nah, misalnya nih, list pokok bahasan sebagai berikut. Misalnya yang pertama, gambar di atas menunjukkan bagaimana semulanya mata pelajaran seni bahasa dan sosial memiliki daftar topik yang mungkin saja daftar tersebut berdasarkan urutan dalam buku teks yang tersedia. Namun, ketika menggunakan model ini, urutan topik yang akan diajarkan itu menjadi berubah. Contohnya, urutan pertama pada mata pelajaran seni bahasa adalah Robin Hood, dan pada mata pelajaran sosial adalah revolusi perang. Nah, ketika topik-topik itu diatur ulang dan diurutkan serta disusun tersebut, maka hasilnya menjadi pada urutan pertama topik yang akan diajarkan, yaitu adalah Robin Hood dan Abad Pertengahan. Nah, karena Robin Hood ini adalah sebuah cerita rakyat Inggris yang menurut catatan terjadi di abad pertengahan, maka itu akan menjadi sebuah topik menjadi kesimpulan sebuah topik menjadi Robin Hood dan abad pertengahan. Nah, sehingga sembari guru mengajarkan mengenai abad pertengahan, belajar seni bahasa mengenai Robin Hood dapat diajarkan secara paralel. Nah, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep yang sama dalam mata pelajaran antara mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran IPS itu diajarkan secara bersamaan. Nah, meskipun keduanya itu termasuk mata pelajaran yang berbeda.